Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faik Mananul Fakih dengan NIM 53124220006 dari Prodi Teknik Komputer. Ingin menjelaskan terkait pencarian akar solusi dari persamaan simultan menggunakan metode Gauss Seidel. Mungkin diawali dengan pendahuluan terlebih dahulu, yaitu metode Gauss Seidel adalah salah satu metode iteratif yang digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear simultan. Khususnya, metode ini didasarkan pada iterasi di mana solusi perkiraan baru diperoleh dengan menggantikan nilai-nilai variabel yang tidak diketahui dalam setiap iterasi dengan nilai perkiraan yang diperbarui berdasarkan nilai-nilai yang diperoleh pada iterasi sebelumnya. Mungkin untuk bentuk formula untuk penyelesaian akar persamaan seperti ini yang sudah tertera, di mana untuk xik plus 1 adalah nilai perkiraan baru untuk variabel i pada iterasi ke k plus 1. Lalu aii adalah elemen diagonal dari matriks A. Selanjutnya bi adalah elemen ke i dari vektor B. Lalu selanjutnya xjk plus 1 adalah nilai variabel ke j yang telah diperbarui pada iterasi ke k plus 1 untuk j kurang dari i. Lalu xj pangkat k adalah nilai variabel ke j pada iterasi ke k untuk j lebih besar dari i. Lanjut ke contoh soal. Diberikan suatu sistem persamaan linear yakni 3x1 plus 7x2 plus 13x3 sama dengan 76. Lalu x1 plus 5x2 plus 3x3 sama dengan 28. Lalu 12x1 plus 3x2 minus 5x3 sama dengan 1. Dengan tebakan awal 423. Dengan tebakan awal x1 sama dengan 4, x2 sama dengan 2, x3 sama dengan 3, dan toleransi yakni 1 pangkat e min 6 atau 0,0001 seperti ini. Langsung ke penyelesaian. Sebelumnya ubah dulu persamaan ke bentuk matriks, maka akan tampil menjadi seperti ini. 3 kan menjadi bentuk matriks A yakni 3 7 13 1 5 3 12 3 min 5 dari yang awalnya seperti ini juga menjadi ke matriks A. Lalu apakah bentuk matriks A ini diagonali dominan? Bentuk matriks A ini bukan diagonali dominan, sehingga jika dilakukan perhitungan tidak akan konvergen. Maka ubah ke bentuk diagonal terlebih dahulu sebagai berikut, yakni menjadi 12 3 minus 5 1 5 3 3 7 13. Untuk diagonali dominan itu garis yang satu itu harus lebih besar dari yang 3 dan min 5 ini. Lalu yang kedua itu 5 harus lebih besar dari 1 dan 3 ini. Lalu yang 13 ini harus lebih besar dari 3 plus 7 ini. Menjadi seperti ini. Untuk asumsi nilai awal yakni x1 sama dengan 4, x2 sama dengan 2, x3 sama dengan 3. Lalu gabungan matriks A dengan asumsi nilai awal akan menjadi seperti ini. 12 3 min 5 sama dengan 1, 153 sama dengan 28, 37 13 sama dengan 76. Lalu langsung ke penyelesaian akar x1, x2, x3 menggunakan formula yang telah ditemukan seperti ini. Tentu saja 1, dimana 1 dikurangi 3x2 plus 5x3 per 12 per ini sama dengan 1 min 3 x2 sama dengan 2 dimasukkan, lalu di plus 5x3 untuk x3 sama dengan 3 per 12 didapatkan hasil 0,8333. Lalu untuk x2 selanjutnya yakni 28 ini solusi dari yang persamaan kedua, dikurangi x1 minus 3x3 per 5. 5 adalah untuk bentuk diagonali dominan dari persamaan tersebut, bersama dengan 28 dikurangi untuk x1 nya itu menggunakan x1 yang telah
yang telah dihasilkan di perhitungan sebelumnya dimasukkan, lalu dikurangi 3 min 3 untuk X3 sama dengan 3 per 5 sama dengan didapatkan hasil 3,6333. Untuk yang X3 76 dari sini dikurangi 3x1 minus 7x2 per 13 untuk 13, ini bentuk diagonal domain dari persamaan tersebut. Dapat hasil seperti ini. Lalu langkah selanjutnya adalah menghitung nilai absolute error, mana rumusnya adalah x1 baru dikurangi x1 awal, ini 0,833 dikurangi x1 awal adalah 4 dibagi oleh nilai x1 yang baru, lalu dikalikan 100%, maka hasilnya adalah seperti ini. Yang untuk error x2 juga menyesuaikan 3,633 dikurangi 2 per 3633 kali 100 didapatkan hasil seperti ini. Lalu yang untuk error 3,697 kurangi 3 per 3697 kali 100 didapatkan hasil seperti ini. Nah, lalu kan itu tidak mungkin untuk perhitungan hingga 10 atau 8 iterasi, itu kan tidak mungkin untuk perhitungan secara manual. Lalu untuk alternatifnya yaitu menggunakan code Python yang telah disediakan, mungkin berpindah ke Google Colab. Nanti sekelas untuk kodenya, yang pertama itu untuk mendefinisikan fungsi yaitu settle. Lalu untuk n sama dengan n ini merupakan panjang matriks yang akan diselesaikan. Lalu x ini membuat salinan dari tukaran awal untuk nilai variabel. Lalu selanjutnya x new ini membuat salinan dari tukaran awal untuk nilai variabel yang baru dihitung. Sehingga untuk pembuatan matriksnya itu akan seperti terus berjalan. Lalu terkonvert 0 untuk error sama dengan toleransi plus 1 dikali n, yakni membuat list yang berisi nilai error awal untuk setiap variabel pada iterasi. Selanjutnya adalah pembuatan kondisinya di mana iterasi akan berhenti ketika error kurang dari toleransi atau mencapai iterasi maksimum. Di sini akan disetting di mana iterasi akan berhenti ketika error kurang dari toleransi. Lalu berlanjut, ini yang formula utama, yaitu menghitung nilai variabel yang baru menggunakan metode settle. Mana untuk xi bi min sum ax per aii. Lalu menghitung error absolute, mana error absolute itu rumusnya x dikurangi x awal dikurangi x yang terbaru itu dibagi xi lagi, lalu kali 100. Untuk berlanjut, di sini memperbarui nilai variabel yang baru dihitung untuk iterasi berikutnya. Lalu menampilkan nilai variabel dan error untuk setiap iterasi. Ini untuk print error, untuk angka di belakang koma saya set 10 angka, lalu mengembalikan solusi sistem persamaan linear. Lanjut ke input matrix. Misal ini input di dalam matriksnya dalam bentuk angka, ya, berarti menggunakan tipe data integer. Lanjut memasukkan elemen-elemen matriks, len row untuk menambahkan tiap baris matriks. Untuk input vektor hasil, selanjutnya memasukkan elemen vektor b, lalu input tebakan awal dan toleransi saya setting 1 b pangkat min 6, lalu max iterasi untuk jumlah maksimum iterasi 100. Apabila misal terdapat suatu kondisi
iterasi yang dilakukan itu lebih dari 100, mungkin 101, berarti itu akan maksimal 100, sehingga error yang akan diterima itu hanya error yang pada iterasi ke 100. Yang iterasi lebih dari 100 di akan tidak dimasukkan gitu solusi. Mungkin langsung untuk mencoba ke plotnya. Masukkan ukuran matriks yaitu 3. Lalu masukkan elemen matriks seperti yang ada di soal adalah 12, 3, min 5. Lalu 1, 5, 3. Selanjutnya 3, 7, 13. Lalu masukkan untuk elemen vektor B itu, vektor B adalah vektor hasilnya, itu 1, 28, 76. Dan untuk kebatan awal tuh disesuaikan dengan yang seperti ini, yaitu 4, 2, 3. 4, 2, 3. Nah, jadi untuk yang iterasi pertama yaitu X1 nya 0,83333, lalu errornya 380,000 yang telah dihitung itu 0,833. Dan untuk nilai absolut errornya 380 maksudnya. Yang kedua X2 3,633, error 44,9541, 36, yang X3 6,697 dengan error 18%. Iterasi pertama, iterasi kedua, hingga iterasi ke 11 didapatkan X1 yaitu 1,000 dengan error 0,00 di bawah, yang penting di bawah toleransi. Lalu sehingga dapatkan solusi akhir yakni seperti ini. Berlanjut ke Word. Nah, dapatkan output program sebagai berikut. Untuk solusi akhir adalah 1,000, X2 2,999, X3 3,9999. Mungkin untuk lebih mudahnya disediakan dalam tabel seperti ini. Sehingga berdasar dari hasil program yang disajikan, terlihat bahwa untuk mencari akar solusi X1, X2, X3 memerlukan 11 kali iterasi dengan toleransi 1,1 pangkat 6. Tabel 1 memperlihatkan perbandingan nilai variabel dan error pada setiap iterasi, sehingga dapat disimpulkan untuk solusi sejatinya adalah X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 3, dan X3 sama dengan 4. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.